Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, perkenalkan namaku Alifia Laila Nur Hidayah dari Kadar Ikpan 2021. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai materi seputar HIV/AIDS. Nah, udah pada tahu apa belum nih? Apa itu HIV/AIDS? Oke, tak jelasin dulu ya. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. Jadi, dapat dikatakan bahwa HIV ini virusnya, sedangkan AIDS adalah penyakitnya. Oke, untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk simak video penjelasan berikut. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa materi seputar HIV/AIDS. Di antaranya yaitu, yang pertama, pengertian HIV/AIDS, yang kedua, kelompok yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS, yang ketiga, tahap perubahan HIV/AIDS, yang keempat, cara penularan HIV/AIDS, yang kelima, pengobatan HIV/AIDS, yang keenam, tes HIV, yang ketujuh, cara menghindari penularan HIV/AIDS, dan yang kedelapan, stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Wah, banyak sekali kan materi yang akan dibahas. Jadi, cermati dan simak videonya ya adik-adik, jangan di-skip. HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh, karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah. Siapa sih kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS? Nah, kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS diantaranya yang pertama, lesbian, LSL, waria atau LGBT. Yang kedua, pengguna nafza suntik. Yang ketiga, wanita pekerja seksual dan pasangannya. Yang keempat, ibu rumah tangga. Dan yang kelima, narapidana. Tahap HIV/AIDS. Pada fase 1, umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV. Individu ini sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat. Meskipun ia melakukan tes darah, pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Pada fase 2, umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit, tetapi sudah dapat menularkan pada orang lain. Pada fase 3, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit, tapi belum disebut sebagai gejala AIDS. Pada fase keempat, sudah masuk pada fase AIDS, AIDS baru terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang, yaitu dilihat dari jumlah sel T atau limfosit T-nya. Cara penularan HIV/AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV/AIDS, diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik, tindih, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan yang secara bersamaan dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai oleh orang yang terinfeksi HIV. Cara-cara ini dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah. Yang kedua, hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Yang ketiga, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Pada penularan ini dapat melalui 3 cara. Yang pertama, antenatal, saat bayi masih berada di dalam rahim, yaitu melalui plasenta. Yang kedua, intranatal, saat proses penyalinan.
Bayi ini tertular karena terpapar darah ibu atau cairan vagina. Yang ketiga, postnatal. Setelah proses persalinan, yaitu melalui air susu ibu. Cara penularan HIV yang keempat adalah HIV/AIDS bisa ditularkan melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Jadi, itu ya teman-teman cara penularan HIV/AIDS. Apakah ada obat untuk HIV/AIDS? Jadi gini ya adik-adik, terinfeksi HIV itu bukanlah divonis mati. AIDS dapat dicegah melalui terapi antiretroviral atau ARV. Pengobatan ARV ini dapat menekan laju perkembangan virus HIV di dalam tubuh, bukan menghilangkan virus. Sehingga orang yang mengidap HIV/AIDS itu dapat tetap sehat. Obat tersebut juga harus dikonsumsi secara rutin tanpa terputus. Meskipun dengan mengonsumsi ARV, virus HIV ini tetap ada di dalam tubuh dan masih dapat ditularkan. Tes HIV/AIDS. Tes HIV adalah tes yang dilakukan untuk memastikan apakah individu yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Tes HIV berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. Tes untuk mengetahui adanya virus HIV di dalam tubuh kita disebut tes VCT. Tes VCT dapat dilakukan di puskesmas maupun RSUD. Tes VCT bersifat sukarela dan rahasia. Tes ini terdiri dari konseling dan tes darah. Cara menghindari penularan HIV/AIDS. Nah, adik-adik, ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV, yaitu yang dikenal dengan konsep ABCDE. Yang pertama, E atau abstinence artinya absent seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, B atau be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, yaitu dengan tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, C atau condom artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, D atau drug no artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima, E atau education artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Stigma dan diskriminasi terhadap ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi telah menjadi hukuman sosial oleh masyarakat di berbagai belahan dunia terhadap pengidap HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi bermacam-macam bentuknya, antara lain berupa tindakan-tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang terinfeksi HIV. Upaya menghapus stigma dan diskriminasi merupakan hal penting karena hal ini diyakini dapat menekan laju peningkatan kasus HIV/AIDS. Dan sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka belumlah cukup, sehingga dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita harus menghindari stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Hal itu dilakukan dengan cara mengatasi stigma secara individual, yaitu dengan cara yang pertama, hindari kata-kata yang mengstigma. Yang kedua, dengarkan dan dukung keluarga ODA. Yang ketiga, dorong ODA untuk menggunakan layanan yang tersedia seperti konseling, tes HIV, pengobatan medis, ART, dan rujuk pada siapapun yang dapat menolong. Nah, gimana nih adik-adik dari penjelasannya? Semoga semuanya paham ya. Jadi pesanku, jika ada orang yang terkena HIV/AIDS atau jika ada ODA, ajak masyarakat untuk menjauhi virusnya, bukan menjauhi orangnya. Paham ya? Oke, cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.